Ingat ya, zat dan sifat. Zat ini menjadi ruh di dalam diri kita. Dikatakan Allah, ya pelan-pelan. Ini namanya zat ya. Terus yang kedua sifat. Di dalam diri kita menjadi batang tubuh jasad atau badan jasmani. Dinamakan Muhammad hakiki ya. Jadi di dalam diri kita sudah ada yang namanya zat dan sifat. Ini penting ya. Zat dan sifat ada di dalam diri. Oleh sebab itu, ketika kita sholat, sudah tidak lagi kita menyembah. Ya, di dalam sholat kita mengesahkan. Cara mengesahkan seperti apa? Yo harus menyaksikan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu ketika sholat, ketika takbir yang dikatakan Allahu Akbar. Rohul Kudusmu ini menerima rezeki yang melimpah. Terus untuk apa? Kan kalau rezeki sudah ditakar, kalau yang melimpah ya untuk dilanjutkan amanahnya ke saudara-saudara kita, ke anak-anak fakir miskin kita, ya kan? Ke anak yatim piatu. Wah, ini sedikit sedikit rahasia dibukakan. Ya insya Allah pasti mudah dikabulkan. Karena yang menerima rohul hakikat Muhammad nyata menjadi tapi ya itu tadi harus tawakal, harus panah, harus mewakilkan benar-benar kepada Tuhan. Semua kebutuhan, keinginan, kesulitan ada Tuhan, nggak jauh loh, dekat ya. Jadi tawakal ini penting. Malam ini saya sampaikan karena saya melihat akhir-akhir ini sangat penting memahami arti tawakal supaya menjadi pegangan hidup ya, supaya kita juga kembali sadar bahwa kita punya Tuhan loh ya. Terus kita juga milik Tuhan. Kita hidup ini nurut Tuhan, bukan Tuhan suruh nurut kita. Ya Allah, harusnya kan saya begini ya Allah, harusnya. Oh mau terus loh, nggak ada habisnya. Karena sifat nafsu itu semakin dituruti akan semakin menjadi, semakin dituruti maka semakin kurang, semakin dituruti semakin merasa kurang nikmat, kurang terus. Nafsu kayak gitu. Oleh sebab itu ada penangkalnya. Kalau di agama kita namanya penangkalnya ialah sifat kona, merasa cukup. Yang penting ya punya ATM 5-10 miliar semua cukup gitu loh ya kan itu. Ya jangan meragukan Tuhan lah, kalau segitu kan kecil aja Tuhan ya. Maksudnya apa sih? Ayo kembali sama Tuhan gitu loh. Caranya seperti apa? Menghubungkan kesadaran dengan zat seperti apa? Melalui rasa merasakan. Yang dirasakan apa? Yang hidup, yang suci, yang tidak mempunyai warna,
yang tidak berbau, yang tidak bertempat, yang tidak tidur, yang tidak haus, yang tidak ngantuk. Siapakah itu? Nafas. Zahirnya nafas masuk menjadi ruh, bergerak menjadinya nyawa. Tajali daripada zat. Zat tidak terpisah dengan tuh. Jika kesadaran kita sering terhubung dengan zat, maka kita akan sering asa dengan tuh. Ya kah? Ya kah? Kalau kita sering mengkoneksikan, menghubungkan rasa kita dengan zat, maka kita akan sering bersama tuh. Kalau sering bersama Tuhan, maka akan cepat selesai masalah ya kah? Yang merasa tadi siapa? Sifat. Merasakan zat. Zat tidak terpisah dengan tuh. Paham kah? Yang merasakan kita kah Muhammad hakiki? Muhammad hakiki kalau Muhammad kekasihnya Muhammad Habibu Habaib. Kita ini Habaib hakikatnya. Habaib bukan secara secara karena sudah mengetahui hakikat Muhammad. Pahamkah? Tidak mungkin kita masuk kubur menjadi hancur lebur, karena tidak mungkin Tuhan yang menyatakan dirinya melalui kebesaran Allah meninggalkan jasad Muhammad Habibu, maka akan disertai jasad, tidak akan hancur. Jasad ini hancur karena tidak mau dibersamai oleh Allah, karena sering meulah maksiat. Tangan ini ngapain aja, kaki ngapain aja, mata ngapain aja, telinga ngapain aja. Katanya tuli tapi bisa mendengarkan kejelekan, katanya tuli tapi bisa mendengar kekurangan, katanya tuli tapi masih bisa kepo. Dia tuli kalau. Nah, berarti kalau mendengar, dengarlah yang sifat ketuhanan. Mendengar yang baik-baik maka akan menjadi keimanan. Melihat yang baik-baik maka akan menjadi katanya buta tapi bisa melihat keburukan orang, kekurangan orang. Maka dikatakan, contohlah mata lebah ditaruh di tempat yang tidak baik, pasti mencari yang baik. Pahamkah maksudnya ini? Buta dan tuli. Buta jangan mau mendengar hal-hal yang tidak baik. Ini loh, telinga ini. Memang ini telinga, tapi pendengaran tuh, iya kah? Dosa loh. Kalau kita mau mendengarkan kejelekan orang, akhirnya menilai, orang itu berarti kayak, dosa sudah. Nah, kita ini bukan hakim kalau. Kenapa mau menghakimi orang? Itu ya. Berarti orang itu kayak gini ya. Dia kelihatannya diam tapi kok gitu ya. Ya, katanya tuli. Kok? Nah, coba tuh. Kayak gitu mau tawakal kayak apa? Gitu loh. Tawakal itu kan fana jalannya. Mau ditolong Tuhan nggak? Tawakal. Tadi jalannya sudah kita jabarkan. Silahkan dijalani dengan benar. Bisakah selesai masalah kita? Bukan bisa lagi, sangat amat bisa. Percaya sama Tuhan gitu loh. Tuhan tuh mahal loh. Jangan nyepelekan Tuhan. Karena kita terbiasa menyepelekan Tuhan, karena kita terbiasa meragukan Tuhan, karena kita terbiasa terpisah kesadaran kita dengan Tuhan, karena kita terbiasa jauh dari merasa
akan kehadiran Tuhan, maka kita ditinggalkan dalam arti apa? Tetap Tuhan tuh asa dengan kita. Pertolongannya yang tidak diwujudkan maksudnya. Adakah yang penjahat itu tidak minta rezeki tapi dikasih? Banyak. Penjahat itu tidak minta dibangunkan, setiap hari dibangunkan kalau masih ada umurnya. Nyawa itu kan rezeki ya. Sehat itu rezeki. Ini ngomel loh. Syukuri dulu yang sedikit maka akan pahamkah? Yang istiqomah, bro, saya sudah bersyukur loh, ini sudah berapa hari, seminggu loh. Istiqomah gitu loh maksudnya. Nah, nanti malam ya, di sepertiga malam itu waktu engkau bermesraan dengan kekasihmu ya. Nanti malam, sepertiga malam itu nikmati setiap hari itu loh. Istiqomah kan sama Tuhanmu, nikmati dulu. Anak nih kalau akrab sama orang tua, anak pengen apa ndak perlu minta, orang tua sudah belikan kok. Kalau sayang sama anak, betul kah? Oh betul kok. Tuhan seperti itu, karena kita ndak mau akrab. Sudah ditungguin ini nah, lalu lalang ya. Mudah-mudahan sehabis mendengar kajian ini ya kita bisa berubah lah ya. Harapan kami, ayo kita berubah menjadi seorang hamba yang baik, yang mencontoh akhlaknya Rasulullah, mencontoh jangan zahirnya saja ya. Satu aja nih nah, sifatnya nah, susahnya ya, itik, jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada manusia. No, sudah diajari perguruan. 3 kejujuran harus dijaga. Bahwa kita tidak ada, yang ada hanya oleh sebab itu maka bersandarlah terus kepada Tuhanmu. Ayo perbaiki sifat-sifatnya yang tidak baik. Ya? Tadi sudah digambarkan semuanya. Allah sudah mengajarkan yang tidak baik dikeluarkan ya. Yang melalui buang air besar, melalui buang air ke, artinya zat dan sifat ini kan nggak boleh dikotori itu sebetulnya. Itu loh, ngajarkan setiap hari ya, diajak mandi, dimandikan Tuhan, nggak terasa kah? Dipakaikan pakaian yang bersih-bersih. Mau ndak habis mandi pakai baju yang kemarin? Mau ndak badan? Mau? Nah, kalau mau itu orang sudah jadab. Karena dia tawakal kepada tuh, mau dikasih baju tahun lalu gini, mau dia jadab sudah. Ya, karena sudah tawakalnya sudah. Nah, kita tawakal tahap artinya apa? Yang dasar aja. Nah, kita ini fitrahnya kan maunya habis mandi pakai baju baru tuh. Tapi kenapa tidak mau memperbaharui akhlaknya? Kenapa tidak mau memperbaharui sifatnya? Kenapa? Artinya kan sebetulnya masalah kita ini ada karena kita belum menyelesaikan masalah dengan diri kita sendiri. Nah, banyak konflik ya. Orang lah betul-betul beriman, dia pasti mikir, besok kalau saya tidak bisa berubah, kalau besok saya pulang kayak apa tanggung jawab saya sama Tuhan? Mikir kan enggak? Enggak mikir ya. Harus belajar disiplin, tanggung jawab. Diri sendiri dulu ditata ya. Kalau betul-betul beriman ya bertekadlah. Besok ini kayak apa saya bisa lebih baik dari yang kemarin, dari hal-hal yang kecil asalkan diprogres ya. Mudah-mudahan ya membawa keberkahan malam ini. Mudah-mudahan saya berharap bisa membawa ketenangan ya, di dalam kehidupan murid-murid dan umat pada umumnya ya. Mudah-mudahan mendapatkan limpahan
karunia hidayah istiqomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat apabila ada kata ucap yang kami sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahli bi ali al-qadri azim jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahli bi ali al-qadri azim jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahli bi ali al-qadri azim jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Allah ruhun Muhammadin jazal dunia asliya Ahmad ya Muhammad salim nabi sanikal qadim. Allah ruhun Muhammadin jazal dunia asliya Ahmad ya Muhammad salim nabi sanikal qadim. Allah ruhun Muhammadin jazal dunia asliya Ahmad ya Muhammad salim nabi sanikal qadim. Terima kasih. Ambil santai, mari dinikmati. Kalau ada pertanyaan, mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.